Halo semuanya, balik lagi bareng saya Tia Heriska. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Cuk Suryo Sempeno, yang merupakan Global Asset Recovery Specialist. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik, apa kabar? Iya, Alhamdulillah baik juga Pak, sehat. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Oke Pak, sekarang kan lagi rame banget nih Pak diperbincangkan gitu ya soal trading binary option binomo yang kita sudah tahu saat ini tersangkanya itu sudah ditetapkan yaitu Indra Kents dan juga Doni Salmanan. Polisi juga saat ini lagi gencar-gencarnya banget nih Pak buat melakukan penyitaan aset. Tapi masih banyak yang belum paham nih Pak, apakah nantinya aset yang sudah disita polisi itu apakah nanti dikembalikan kepada korban atau seperti apa? Jadi masih buram sekali gitu Pak soal pemulihan aset dalam kasus binary option ini. Oke, langsung aja ya Pak. Jadi dari sudut pandang pemulihan aset, bagaimana Bapak memahami penegakan hukum dalam perkara binary option yang kita kenal sebagai investasi bodong yang saat ini sedang terjadi, Pak? Saya rasa penting untuk terlebih dahulu saya jelaskan tentang pemulihan aset karena ini merupakan hal baru yang belum banyak dikenal dan diketahui. Pemulihan aset dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan memulihkan atau menjadikan baru kembali, menjadikan baik kembali seperti semula, aset atau sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan, dalam pengertian yang luas. Pemulihan aset mengenal 3 jenis atau varian aset, yaitu aset privat, aset publik, dan aset kejahatan. Perihal aset yang akan kita bahas ini adalah aset yang dihasilkan dari sebuah tindak kejahatan dan karena itulah dikategorikan sebagai aset kejahatan. Binary option adalah fenomena kejahatan baru dengan memanfaatkan media online yang dikenal sejak tahun 2015 dan 2016 yang lalu. Beberapa negara seperti Amerika dan Denmark sudah melarang kegiatan ini. Jelas, menurut pemahaman pemulihan aset, maka proses hukum dalam perkara tersebut harus bisa menghukum pelaku kejahatannya dan yang paling utama adalah mengembalikan aset kejahatan dalam perkara tersebut seutuhnya kepada korban kejahatannya, bukan kepada pihak lain yang tidak berhak. Untuk itu maka aparat penegak hukum harus bisa menggambarkan dengan jelas dalam proses penyidikan dan penuntutannya tentang siapa pelaku kejahatannya, bagaimana kejahatan itu dilakukan, apa saja aset kejahatannya, dan siapa korbannya, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan adil dan tepat, yaitu menghukum pelaku kejahatannya dan mengembalikan aset hasil kejahatan perkara tersebut kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak tentang aset kejahatan dari pemulihan aset itu sendiri. Disebut aset kejahatan karena dihasilkan dari tindak kejahatan, yaitu perbuatan yang dikategorikan suatu kejahatan oleh undang-undang. Jadi harus terlebih dahulu ada perbuatan atau tindakan yang menurut undang-undang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Maka aset yang terkait atau yang dihasilkan oleh tindak kejahatan tersebut baru bisa disebut sebagai aset kejahatan. Jelas, dalam hal ini, tanpa tindak kejahatan tidak akan pernah ada aset kejahatan. Nah, pemulihan aset kejahatan adalah proses atau cara memulihkan atau menjadikan pulih kembali aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku kejahatan dari korbannya dan mengembalikannya kepada yang berhak, dalam hal ini korban kejahatan. Pulih di sini dimaksudkan sebagai kembali pulihnya status hukum dan kembali pulihnya kepemilikan fisik aset tersebut kepada yang berhak, yaitu korban kejahatan tersebut. Nah, sebagai hal baru nih Pak, ternyata pemulihan aset itu memiliki pemahaman yang menarik gitu ya. Bisakah dijelaskan lebih dalam terkait istilah dan penamaan dalam pemulihan aset kejahatan? Dan hukum acara apa sih Pak yang mengatur tentang aset kejahatan di ranah hukum pidana saat ini? Selama menjalani proses hukum pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, maka aset tersebut disebut sebagai aset kejahatan kalau aset itu adalah aset yang dihasilkan dari kejahatan.
dan disebut sebagai aset yang terkait dengan kejahatan bila aset tersebut adalah aset yang ada hubungannya dengan kejahatan, tetapi bukan hasil dari kejahatannya. Baru setelah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka aset tersebut berstatus sebagaimana bunyi dalam putusan tersebut. Misalkan, dalam putusan hakim berbunyi sebagai berikut, dirampas untuk negara, maka status aset atau barang tersebut berubah menjadi barang rampasan negara pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Atau putusan tersebut berbunyi dirampas untuk dimusnahkan, maka menjadi tugas eksekutor untuk memusnahkan aset atau barang tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah hukum acara yang mengatur tentang tata cara perlakuan terhadap aset dalam proses hukum pidana, baik perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Dari sudut pandang Bapak sebagai ahli pemulihan aset, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak terkait penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus investasi bodong atau binary option ini? Perkara dugaan investasi bodong atau binary option saat ini sedang ditangani penyidik Polri. Aset yang terkait dengan kejahatan dalam perkara tersebut, menurut pemberitaan media, sudah dilakukan penyitaan berupa properti, mobil, barang mewah, dan lain sebagainya. Maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apa tujuan penyitaan itu? Untuk kepentingan pembuktian di persidangankah? Untuk dikembalikan kepada korban kejahatannya kah? Atau untuk kepentingan lain? Itu nanti akan dapat kita ketahui dari proses penanganan perkara tersebut. Publik yang awam hukum pasti berpikir dan bertanya-tanya gitu ya Pak, bahwa penyitaan aset pelaku kejahatan dalam perkara tersebut adalah nantinya akan dikembalikan kepada korbannya. Kemudian timbul lagi pertanyaan begitu, apakah perusahaan atau korporatnya itu bisa dijerat gitu atau hanya afiliatornya saja? Seperti diketahui, proses penegakan hukum mengesahkan adanya penyitaan. Oleh karena penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu, barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan aset kejahatan dan aset terkait kejahatan, selain memenuhi syarat formil, juga harus jelas untuk kepentingan apa penyitaan tersebut dilakukan. Ini yang harus digarisbawahi oleh setiap penyidik saat akan melakukan tindakan penyitaan. Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam pasal 1/16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jelas, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, yaitu sebagai barang bukti di muka persidangan. Tanpa barang bukti tersebut, perkara tidak akan dapat diajukan ke depan persidangan. Dan karena itulah maka aparat penegak hukum harus melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan dalam persidangan di pengadilan, dan bukan untuk pengembalian kerugian korban dalam perkara tersebut. Tindakan penyitaan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, akan tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Seharusnya korporasinya harus dijerat lebih dahulu, karena tanpa keberadaan korporasi, para afiliator dan para nasabah tidak akan pernah ada. Bukankah saat ini penanganan perkara tersebut telah sampai pada tahap penyidikan? Dan tujuan penyidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut pandangan pemulihan aset, sejauh mana korban kejahatan dalam perkara seperti binary option ini dapat memperoleh kembali haknya atas aset kejahatan dalam perkara tersebut? Terlebih dahulu kita harus melihat peristiwa tersebut.
dari kacamata hukum di Indonesia. Ketentuan hukum apa saja yang dilanggar dalam peristiwa tersebut? Hukum pidanakah atau hukum perdata atau hukum lainnya bila ada? Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya, maka aparat penegak hukum juga wajib untuk fokus pada pengembalian aset yang dihasilkan oleh kejahatan tersebut kepada pihak yang berhak, yaitu korban kejahatannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus tepat dan tidak boleh gegabah dalam menentukan dan menerapkan aturan hukum mana yang paling tepat dalam penanganan perkara ini, karena ada kewajiban pemulihan asetnya. Jangan sampai nanti hanya bisa memenjarakan pelakunya, tapi asetnya menjadi berantakan, rusak, tidak bernilai lagi, tidak jelas statusnya, dan korban tidak mendapatkan asetnya kembali. Terdapat satu prinsip dalam pemulihan aset yang wajib digarisbawahi dalam penanganan aset kejahatan, yaitu apa yang dikenal sebagai fight for the victim, yang artinya berjuang untuk kepentingan korban. Maksudnya begini, dalam setiap menangani perkara pidana, aparat penegak hukum adalah aparat negara yang mewakili negara untuk menyelenggarakan penegakan hukum untuk rakyatnya, menjaga ketertiban dan keamanan dengan menegakkan hukum, dan menjamin kepastian hukum di saat terjadi pelanggaran hukum yang korbannya adalah warga negara atau rakyat pembayar pajak yang harus dilindungi negara. Maka aparat penegak hukum tersebut harus serta wajib membela kepentingan korban, yang dalam kasus ini adalah masyarakat. Tekad ini harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum kita, mulai dari penyidik, penuntut umum, majelis hakim, sampai dengan eksekutor putusannya nanti. Sangat disayangkan dalam beberapa kasus dengan multi korban semacam ini, aset atau harta benda yang sejatinya milik atau berasal dari milik korban tidak kembali pada korbannya. Bahkan ada yang justru dirampas negara yang notabene bukan korban kejahatan tersebut. Dan ternyata ini disebabkan karena penegakan hukum yang dalam prosesnya tidak fokus membela kepentingan korban atau fight for the victims. Karena memang pada kenyataannya masih belum sempurnanya aturan yang secara spesifik mengembalikan kerugian korban dan memulihkan aset kejahatan kepada yang berhak. Akan tetapi hal itu tidak boleh dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum untuk mengesampingkan kepentingan korban dalam pemulihan aset kejahatan. Satu hal lagi yang penting adalah aspek pemeliharaan terhadap aset terkait kejahatan yang berstatus barang sitaan yang menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan. Benda atau barang sitaan harus diperlakukan dengan sangat baik pemeliharaannya agar tidak terjadi penyusutan harga dan mengurangi nilai aset tersebut. Jelas karena itu akan merugikan korban bila hakim dalam putusannya mengembalikan aset tersebut kepada korbannya apa adanya atau as it is. Untuk diketahui bahwa pemeliharaan merupakan step ketiga dari 5 step pemulihan aset, yang pada saatnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap aset kejahatan harus berbanding lurus dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatannya. Kalau itu terjadi, maka terwujudlah keadilan yang sempurna, yang saya sebut sebagai total law enforcement, yaitu menghukum pelaku kejahatan dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada yang berhak, yaitu korban kejahatannya. Itulah selintas tentang bagaimana pandangan pemulihan aset memahami tentang penegakan hukum dalam perkara binary option yang dikenal sebagai investasi bodong. Oke, terima kasih banyak Bapak Cuk atas waktunya sudah mau berbincang dan berbagi bersama kita membahas soal pemulihan aset dalam binary option kali ini. Terima kasih kembali. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Cuk Suryo Sempeno, Global Asset Recovery Specialist, membahas soal pemulihan aset dalam binary option atau yang lebih dikenal dengan investasi bodong.
Thank you semuanya buat yang udah nonton Rek Fokus kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.